hormati Ustaz kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, Ustaz Ruslan Zuhari LCH Hafizullah Ta'ala. Kemudian Kepala SMP ITN Imam Hanawi Pekanbaru Ustaz Suhanta Hafizullah Ta'ala, serta segenap majelis guru dan karyawan serta Anda sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dengan izin Allah pada hari ini kita dapat bertemu di musola ini dalam rangka kajian ilmiah tentang akidah yang insya Allah akan disampaikan Ustaz kita Ustaz Ruslan Zuhari Hafizullah Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Untuk menyingkat waktu, sebelum kita masuk kepada acara inti, kita dengarkan dulu sambutan dari kepala sekolah kita kepada Ustaz Suhanta. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan kami muliakan Ustaz kita akan memberikan kajian pada hari ini. Selamat datang Aslan Bersongga. Jadi disampaikan oleh sekolah kecil, sekolah biasa menuju luar biasa. Itu motonya. Walaupun dia sekolah biasa, tapi menuju luar biasa, tapi bukan SLB gitu satukan. Tapi salah terima orang ya. Jadi walaupun kecil kita berniat memberikan inspirasi kepada sekolah-sekolah lain. Itulah besarnya harapan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin. Ya, yang akan juga kawan-kawan majelis guru serta anak-anak yang kami sayangi. Bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita bisa bertemu di sini dengan izin Allah. Karena kami sampaikan seperti juga kajian yang kemarin, ya, tolong fokus buat catatan, karena kita tidak bisa menyimpan ilmu itu di kepala saja, karena dia lupa. Ya, ahli pendidik mengatakan kalau sekian waktu itu tinggal sekian persen. Kemudian bisa saja habis. Ada orang yang membuat catatan itu akan lama bisa mengulangnya kembali. Ya, kalaupun sudah berlalu beberapa waktu. Jadi anak tolong fokus catat apa yang bisa dicatat. Tidak perlu sama dengan yang lain, tidak perlu, tapi dicatat. Ya, karena ini materinya sangat penting untuk kita. Ya, dalam rangka untuk kita itu sekolah biasa menuju luar biasa, kecil menginspirasi. Ya, jadi kepada Ustaz dan pulang sampaikan, walaupun kita tidak pondok pesantren, kita sekolah full day saja dari pagi sampai sore, tapi karena padatnya aktivitas, hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Nanti setelah ini buka, setelah itu masuk belajar, lalu ada program bahasa Arab, dan setelah itu ada kultur 3 bahasa, setelah itu ada tasmih sampai mereka pulang. Jadi kita berusaha mengefektifkan waktu sebaik-baiknya. Dan kita berharap meskipun kita tidak pondok pesantren, kita bisa menjadi sekolah yang bagus, sekolah Islam yang bagus. Amin. Kemudian kami sampaikan juga bahwasanya ini bukan pelajaran seadanya, bukan. Ini bukan mengisi waktu senggang, bukan. Ya, bukan. Seperti sudah kita sampaikan, mari kita kajian tafsir, ya. Kita ingin menjadi sekolah yang betul-betul, ya, menerapkan sesuai dengan kemampuan kita. Ayat agama ini, terutama akidah. Bisa kita menyampaikan, dan ini merupakan poin yang sangat penting. Banyak orang-orang yang kita lihat trauma ambing itu karena akidahnya bermasalah. Kesana orang dia kesana pula, kemari pula. Kayaknya tidak jelas. Seperti kita sudah sampaikan anak-anak semua, kemarin sudah menyampaikan ada yang ingin jadi dokter. Ya, jadilah dokter yang baik, yang
memurah. Kalau orang berobat nanti nggak mampu dia, rasa-rasanya karena memang susah ini rupanya gratiskan. Ya mau jadi insinyur silakan jadi insinyur. Ustaz mulai sudah, jangan makan besi, jangan makan kengkel, jangan makan batu bata, semen, jangan dimakan. Ya, kalau jadi insinyur jangan dimakan, makan yang normal saja. Ya mau jadi tentara kemarin, ya mau jadi polisi, silakan bela kebenaran, jangan menakut-nakuti orang menegakkan kebenaran. Paham? Ya, jadi itu. Jadi apapun cita-cita Anda semua silakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk itu. Jadi Ustaz, kalau ada kebenaran mohon maaf, silakan Ustaz. Kalau kita serahkan baru bagaimana caranya? Ini mungkin karena anak kita masih belia atau apa mungkin bagaimana caranya Ustaz, itu kita serahkan kepada Ustaz. Pokoknya kita bisa mendapatkan yang terbaik insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan kepada kepala sekolah kita, Ustaz Nanta, Jazakallah Ta'ala yang telah memberikan sambutan pada kajian Qordana akidah kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yakni kajian ilmiah tentang akidah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Ruslan Zuhardi LCMA Habibullah Ta'ala. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rekan-rekan majelis guru, ananda semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan dan lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya tidak bosan-bosan dan terus kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan segala macam kenikmatan yang kita rasakan hingga detik saat ini. Yang paling mulia daripada nikmat itu adalah nikmat diberikan kesempatan untuk mempelajari agama Allah dan mencoba hidup meniti di atas sunnah Nabi SAW. Coba kalian buka mata kalian lebar-lebar. Di luaran sana jutaan anak-anak seusia kalian, seusia itu jutaan jumlah. Tapi di hari yang sama sangat sedikit sekali di antara mereka itu yang jumlahnya jutaan itu mempelajari agama Allah Taala. Sedikit sekali. Di antara yang jutaan itu Allah pilih antum untuk diberikan kesempatan mempelajari agama. Ini yang harus antum sadari. Jangan merasa bahwa kurikulum yang ada, terlebih khusus kurikulum agama dari mulai tahfidzul Quran yang dimulai saat mata masih ngantuk, saat perut masih lapar, kemudian disusul pelajaran-pelajaran lain. Jangan ini dinilai sesuatu yang mengekang dalam kehidupan. Ananda semuanya sering Ustadz menyampaikan di hadapan para pelajar dan santri, kalian belum pernah setua saya, tapi saya pernah hidup semuda kalian. Kita ingin berbagi pengalaman yang real kita alami, bukan dongeng yang tidak bersana, tapi pelajaran hidup yang kita sendiri adalah aktornya, pelakunya yang menjalani kehidupan itu. Terkhusus anak pribadi, ya,
di sekolah tingkat pertama SMP itu 6 tahun, bukan 3 tahun. Seperti normalnya anak-anak yang belajar di SLTP, di SMP. 6 tahun. Kenapa bisa 6 tahun? Dikalikan 2. Masa itu dikalikan 2. Kenapa bisa? Karena salah start. Ya. Salahnya di start. Dulu kita lebih memilih sekolah yang tidak berbasis agama. Adapun pelajaran agama itu hanya sepekan sekali. Hanya 45 menit. Di situ semua dipelajari agama Islam. Dari mulai akidah, dari mulai Al-Quran, hadis dan seterusnya. Bisa terbayang kan? Betapa instannya, super instan belajar agama. Sehingga tidak menghasilkan apapun, layak untuk diulang. Akhirnya kita ulang. Anak ulangi sekolah SMP dalam jalur yang lain, yaitu mempelajari agama. Yang ingin kita katakan Anda semuanya, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, antum jangan menginjakkan kaki di lumpur yang pernah kita injakkan kaki di sana. Pilihlah jalan yang mulus. Di sini ada para asatidzah, ustadz-ustadz yang siap membimbing antum menuju jalan mulus itu. Kalau bisa jalan tol, jalan tol. Iya kan? Ngapain lewat jalan tradisional, ada jalan tol? Betul? Kalau bisa 1 bulan hafal setengah juz, kenapa menunggu 1 semester? Betul? Infrastruktur itu sudah dibangun oleh ustadz-ustadz di sini. Disiapkan untuk ananda-ananda yang speednya 7, ini jalurnya. Yang speednya kurang dari itu, ini pula jalur. Tinggal kita mau tidak untuk dibimbing. Ya. Kita berbagi cerita, banyak yang bisa kita bagi. Karena seperti yang Ana katakan tadi, yang saya katakan tadi, antum belum pernah setua kita, tapi kita pernah semuda itu. Ya. Salawat dan salam kita tujukan kepada Rasul kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa tammut taslim. Ini tinggal berapa menit? 10, 20 menit lebih kurang. Ya, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi nggak ada masalah. Kita sederhanakan sesederhana mungkin. Generasi milenial seperti antum suka yang instan, nggak apa-apa selama itu baik. Ya, kita akan berbicara tentang sebuah disiplin ilmu yang paling top, nomor 1. Ada banyak disiplin ilmu, dari mulai ilmu umum, ilmu agama. Ilmu umum kita tidak berbicara di podium ini. Kita berbicara tentang ilmu agama. Di antara sekian banyak ilmu agama, ada ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih dan yang lainnya. Maka ilmu yang akan kita bicarakan ini yang papan atas, nomor 1. Ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ilmu yang paling mulia. Kenapa paling mulia? Karena ilmu ini berbicara tentang zat yang paling mulia, berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang namanya, sifatnya, dan yang lainnya tentang Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang lebih mulia menandingi Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi di dalam muqaddimah syarah Aqidah At-Tahawiyah mengatakan, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung apa yang dipelajari, yang dikandung oleh ilmu itu sendiri. Ilmu akidah berbicara tentang Allah Tabaraka wa ta'ala, tentang para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Tabaraka wa ta'ala, dan tidak ada makhluk yang lebih mulia melebihi para nabi dan rasul. Jadi jelas kandungan daripada ilmu akidah adalah
pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang paling inti. Pengenalan kepada para nabi utusan Allah Jalla wa ala dan pengenalan kepada agama Islam. Yang hukum mempelajari akidah ini adalah wajib. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah juga pernah mengatakan, "I'lam annal fiqha fid din afdal minal fiqhi fil ahkam." Ketahuilah olehmu, ini menuntut kita untuk konsentrasi. Bila ada kata i'lam, maka yang diinginkan dari kata i'lam artinya ketahuilah olehmu adalah konsentrasi. Agar kita betul-betul menghadirkan rasa ingin tahu. Ya. Rasa ingin tahu. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya fikih, mendalami fikih yang berkaitan dengan agama, maksudnya ilmu akidah, itu lebih afdol dibandingkan mendalami ilmu seputar ahkam, seputar hukum-hukum. Ini bukti berikutnya bahwa ilmu akidah itu ilmu yang paling terpenting. Seperti dikatakan oleh Bapak Kepsek Hafizahullah tadi, Pak Swanta Hafizahullah. Silahkan monggo antum mau jadi apa saja. Tafadhol. Tidak semuanya antum harus jadi ustaz. Kalau semuanya walillahil hamd. Tidak semuanya. Karena hidup ini juga harus bersinergi. Ustaz bersinergi dengan panitia kajian. Panitia kajian bersinergi dengan supir yang menjemput ustaz. Ustaz kalau sakit berobat ke dokter dan seterusnya, harus bersinergi. Kalau semuanya orang jadi ustaz, madhunya siapa? Iya kan? Walaupun ustaz sering juga ceramah, madhunya kamera. Tapi kan tidak harus seperti itu, ya kan? Tidak semuanya antum wajib harus jadi ustaz, tidak. Silahkan yang mau jadi pegawai, yang mau jadi abdi negara, yang mau berwira swasta, yang mau jadi guru, tafadhol monggo. Tapi dengan satu catatan penting. Apapun profesionalitas yang antum geluti, apapun pekerjaan yang antum pilih, maka modal dasarnya adalah aqidatus shahihah. Akidah yang lurus dan benar, bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Kemanapun antum pergi, kemanapun antum ditempatkan, karena seusia antum ini belum terpikir kemana ya saya setelah ini. Ya. Ada kemungkinan salah seorang di antara antum nanti tercampak ke Nabiri. Di mana tuh Nabiri? Hah? Nabiri di mana Nabiri? Antum jangan asbun. Kalau nggak tahu bilang wallahu a'lam. Nabiri di mana Nabiri? Wallahu a'lam, di Papua. Ya. Ada yang mungkin saja nanti dia dinas di Papua atau di tempat-tempat minoritas kaum muslimin. Modal dasarnya adalah akidah, sehingga dia akan menjadi sebongkah karang yang kokoh di tengah-tengah samudra syubhat dan syahwat yang menerpa ombaknya ke sana dan ke sini. Kokoh dia dengan akidah itu. Justru dia berpotensi untuk mendakwakan akidah yang dia yakini kebenarannya dengan kapasitas yang dia miliki. Seorang dokter misalnya, dia tidak bisa naik turun podium, ya dia mendakwai kawannya lewat diskusi-diskusi, lewat hal penampilannya, tutur katanya, ya. Sehingga kemanapun dia tercampak, kemanapun dia hidup, dia tetap berada di atas akidah yang benar. Nah, ini yang harus antum pegang, ananda semuanya.
Maka kembali kita katakan, bersyukurlah antum ketika Allah pilih antum di tempat di sana diajarkan akidah yang benar. Ya. Betapa banyak orang tua, katakanlah orang tua kita, seusia mereka, setua mereka masih kebingungan. Masih kebingungan. Apa yang mereka bingungkan? Masalah akidah. Masalah Allah berada di mana. Masa iya sudah hidup 60 tahun, 50 tahun masih juga tidak tahu Allah berada di mana? Karena kebingungan. Ya, kalau Allah ada di mana-mana, berarti saat sedang di kamar kecil, di WC, Allah ada di sana. Ini tidak mungkin, karena Allah itu thayyib, zat yang baik, la yaqbalu illa thayyiban, bahkan tidak menerima kecuali yang baik pun. Ya. Masih kebingungan mereka. Kenapa? Karena tidak berada di akidah yang benar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, aqidah as-sahihah atau tauhid seperti yang antum maklumi bersama adalah misi dakwah semua para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul, ya, inti daripada dakwah mereka mengajak manusia untuk ke akidah yang benar, mentauhidkan Allah Jalla fi'ula. Walaupun mereka juga mengajak kepada yang lainnya, kepada akhlakul karimah, kepada muamalah yang baik, jangan menggolimi saudaranya. Tapi yang paling inti adalah ad-da'watu ila tauhid, berdakwah, menyuruh umat ini kepada akidah. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala menegaskan itu di dalam sebuah firman-Nya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus untuk setiap umat itu seorang rasul. Tugasnya apa? An ya'budullah, menyuruh umat itu untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, yaitu menjauhi kesyirikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 23 tahun usia berdakwahnya, yang paling dominan adalah Nabi mengajak kepada tauhid secara spesifik. 13 tahun lamanya, 13 tahun lamanya secara spesifik. Bukan berarti di 10 tahun yang tersisa di fatrah dakwah di Madinah Nabi tidak berdakwah tauhid, tidak. Ya, Nabi SAW berdakwah untuk mengajak manusia kepada tauhid itu sepanjang hayatnya, tapi secara konsentrasi penuh, secara spesifik 13 tahun lamanya mengajak manusia kepada tauhid di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan ketika dakwah tauhid tegak di bumi Makkah dan juga di Madinah, pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menaklukkan kota Makkah di tahun ke-8 Hijriah adalah menghancurkan kesyirikan dalam bentuk menghancurkan berhala-berhala. Masih juga, walaupun Islam sudah tegak, dakwah tauhid pertama kali yang ditampakkan, yang ditegakkan ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW berkonsentrasi penuh di dalam dakwah tauhid. Lalu ada orang-orang, ada sekelompok dai, ya,
yang ingin mencoba memulai dakwahnya dengan mengabaikan dakwah tauhid. Karena mereka menilai bahwa dakwah tauhid ini hanya dakwah yang dapat memperpecah belahkan kaum muslimin. Ini sungguh aneh bin ajaib. Ya. Dunia Islam mengakui bahwa tidak ada dai yang lebih hebat dan unggul dibandingkan Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu dia mengatakan metode dakwah tauhid adalah metode kuno yang tidak sukses. Ini sungguh sangat aneh. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menolong seseorang yang dia tidak menolong tauhid? Mana mungkin? Baik, audiensnya mungkin ramai sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Ketika sang dai tersebut berbicara di atas podium didengarkan oleh ribuan orang. Tetapi ketika selesai, maka ribuan orang itu kembali kepada kebingungannya masing-masing. Contoh sederhananya, ketika mereka berkeyakinan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala ada di mana-mana, ya, saat mereka berdoa, mereka mengangkat tangan ke atas. Saat mengatakan bahwa urusan kita ini kita serahkan kepada yang di atas, kebingungan mereka. Antara ucapan dan i'tiqad, keyakinan mereka tidak sinkron. Orangnya hebat-hebat, ada yang sarjana, bahkan ada yang S2, S3 sampai gelar profesor, tapi masih kebingungan soal keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana Allah berada? Kebingungan mereka. Oleh karenanya sering kita katakan, ananda semuanya, bahwa tauhid, akidah yang benar ini adalah nutrisi untuk mereka-mereka yang cerdas. Ya. Antum lihat baru-baru kemarin sekitar 2 bulan yang lalu, ana melihat ada orang-orang yang mempertuhankan sapi. Ya. Sehingga sapi juga menjadi rebutan. Kenapa? Keluar dari tubuh Tuhan mereka. La haula wala quwata illa billah. Ya. Bukan mereka berebut gorengan atau roti, tapi berebut sapi. Ainal uqul? Mana akal sehat yang Allah telah berikan sejak manusia itu lahir dalam bentuk fitrah? Mana ini semua? Ya, mereka orang-orang hebat sebagian. Titel akademiknya Masya Allah sepanjang kereta api. Tapi dalam urusan ketuhanan mereka mempertuhankan sapi. Sekarang Ustadz mau tanya, di negeri kita ada nggak orang seperti ini? Ada tidak? Sekali lagi, ada tidak? Nggak, cukup. Ya. Yang mengkeramatkan sapi, wallahu ta'ala alam, mungkin sampai menganggap sapi itu sampai kepada derajat ilahiyah, ketuhanan, ada. Wallahu ta'ala alam. Ya. Pernah kita mendengar selentingan berita-berita yang mereka mengkeramatkan sapi, meminta kesembuhan kepada sapi. Kalau mereka sakit minta obat kesembuhan kepada sapi, lalu kalau sapi sakit minta ke siapa? Akidah yang membingungkan. Makanya antum jangan jadi orang yang bingung. Ya, sederhana saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas ars, sudah selesai. Gak usah diperdebatkan. Siapa yang mengatakan demikian? Allah sendiri. Jelas? Allah Tabaraka wa Ta'ala membersamai kita
ya, melalui ilmunya dan ittila'nya, pantauan serta intayan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya dimanapun kita berada, kapanpun, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita. Ini yang disebut dengan muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Ini satu poin yang sangat dasar sekali di pembahasan akidah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun masih banyak orang-orang yang bingung. Ya. Ananda semuanya, kita kembali kepada apa yang kita mulai tadi, bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang paling terpenting dalam disiplin ilmu agama yang ada. Alasannya sudah disebutkan tadi, karena ilmu akidah berbicara tentang Allah, tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Jalla wa Ala. Dan ilmu akidah juga atau tauhid adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Lalu kemudian kita berbicara sedikit tentang urgensi ilmu akidah, pentingnya ilmu tauhid. Secara ringkas, yang pertama adalah tauhid adalah tujuan hidup. Antum anak-anak muda jangan pening. Kalau ditanya apa tujuan hidup antum, bilang saja untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dan tegaskan di dalam ayat yang sudah antum hafal barangkali. Apa ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Kata para ulama, ya'budun di sini adalah liwahidun, untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa susahnya sih untuk menunggalkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa susahnya? Tidak susah. Ya. Sama sekali tidak susah kalau kita mengikuti rambu-rambu syariat. Jadi tujuan hidup seorang muslim, seorang muslimah, seorang manusia adalah untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin Ustaz katakan, ketika berbenturan antara urusan dunia dan akhirat di satu waktu, maka orang yang bertauhid dia akan memprioritaskan urusan agama. Ya. Dia akan memprioritaskan urusan agama. Biarlah reputasi turun, gaji turun, semuanya turun, tapi agamanya naik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki taraf hidup seorang hamba, akan memperbaiki kesehatannya, akan memperbaiki urusan keduniaannya kalau hamba ini baik urusan agama. Ini yang harus kita yakini dari sejak dini. Ya. Kemudian banyak di antara keutamaan tauhid, ya. Kita ambil 3 saja. Tauhid adalah misi pertama kali yang dipesankan oleh Nabi SAW untuk disebarkan. Ini jelas sekali di hadis ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ketika itu mayoritas dihuni oleh ahli kitab. Nabi berpesan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya, untuk menyeru manusia di negeri Yaman kepada tauhid. Jadi antum kalau ingin memulai dakwah dan sukses di dalam berdakwah, jangan pernah abaikan tauhid. Jangan termakan omongan orang yang mengatakan tauhid itu hanya mempecah belahkan umat saja. Kita ini harus sepakat pada titik-titik poin yang kita sepakati, dan kita harus memberikan udzur kepada orang-orang yang menyelisihi kita. Tidak, kalau dalam bab akidah gimana? Ya, gimana caranya? Hati-hati. Hati-hati dalam masalah akidah ini. Jelas sekali bahwa misi
dakwah yang dititipkan, dipesankan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu adalah pertama untuk berdakwah kepada tauhid, mengesahkan, menunggalkan Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang berikutnya, tauhid merupakan pondasi dan syarat diterimanya semua amal soleh. Ya. Amal soleh itu banyak sekali. Ada yang berbentuk ucapan, ada yang berbentuk fi'il, perbuatan. Maka pondasi dasarnya adalah tauhid. Kalau tauhid ini kokoh, maka biidznillah amalan soleh yang dibangun di atasnya pun akan kokoh. Ya, ini penting. Dan tauhid harus dipelajari dari usia dini. Ini nasihat terakhir karena waktu sudah habis ya. Betul ya, Ustaz ya? Sudah habis. Nasihat terakhir. Antum harus catat poin ini. Tauhid harus dipelajari dari usia sejak dini. Bahkan lebih utama daripada antum menghafal Al-Quran. Belajar tauhid, belajar aqidah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan dalam sebuah athar, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, innama tunqadu 'ural islami 'urwatan 'urwah idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ikatan Islam akan terurai urwatan urwah, seutas demi seutas, perlahan tapi pasti Islam akan hilang, akan terkubur bila mana ya idza nasha'a fil Islam, apabila ada generasi yang hidup dalam Islam la ya'rifu al-jahiliyah, mereka tidak ngerti, tidak mengetahui apa itu kejahilian. Di antara kejahilian itu adalah mereka terjerumus kepada kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Jika diperkenankan untuk kesempatan berikutnya, ya, kita sambung muqaddimah. Kemudian kita baca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, karya Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kenapa kita pilih ini? Karena asal daripada kitab ini adalah sebuah muhadharah, kajian di radio yang ada di Saudi Arabia, kemudian dibukukan. Artinya materi ini ya anak anggap cocok untuk disampaikan pada kajian-kajian seperti ini yang diisi oleh semua kalangan, dari kelas 1 sampai dari kelas 7 sampai kelas 9, bahkan diikuti oleh para tenaga pendidik, ya. Sangat cocok. Mudah-mudahan demikian, ya. Kemudian salah satu yang Ustadz anjurkan, mumpung masih ingat, ya, karena kita berbicara tadi soal sebab kitab ini, yaitu sebuah muhadharah yang ditulis, adalah dari sekarang antum mulai berlatih untuk membuat resensi sebuah buku, resensi kecil-kecilan. Nanti mungkin dibimbing oleh ustadz-ustadz yang ada di sini. Pengenalan terhadap buku, dari mulai penulisnya siapa, kemudian buku itu berbicara tentang apa, jumlah halamannya berapa, cetakannya dari mana, dan seterusnya. Itu namanya resensi kitab. Gunanya untuk apa? Antum hanya berkenalan dengan resensi itu, seakan-akan antum sudah membaca kitab itu dari awal sampai akhir. Ketika ditanya Sahih Al-Bukhari, oh ya, itu karya Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Itu berisikan tentang sekian jumlah hadis. Hadis yang terakhir hadis ini, subhanallah. Ini anak sepertinya hafal Sahih Al-Bukhari, padahal cuma cuplikannya saja. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, yang penting bermanfaat. Ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Lebih dan kurang mohon maaf.
kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz kita, Ustaz Ruslan Jurabi SMK Hafizahullah Ta'ala, yang sudah menyampaikan materi kita pada hari ini. Insyaallah akan bersambung insyaallah pada depan. Selanjutnya waktu kita sebelum adalah antum sudah doa semua, dilanjutkan dengan tilawah tetap di musola yang akan dikoordinir oleh Ustaz Aziz. Kantornya. Tafadhalu khudhu masahifakum, ambil Al-Qur'annya, silakan dilanjutkan tilawahnya. Bukan murojaah PA ya, bukan murojaah PA, bukan murojaah halaqah. Ini tilawah. Jadi kamu membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Silakan yang tidak